Selamat malam dan perkenalkan nama saya Danendra Fidelkansa dengan NRP 50272311063. Di sini saya akan menemukan dari penugasan modul 1 SBD. Di sini saya berasal dari kelompok SBD B01 dan di sini saya akan bacakan soal untuk kelompok SBD B01. Saat libur semester kemarin, Wikri mendapatkan tawaran untuk melakukan magang di Perpustakaan Kota Surabaya. Dalam magangnya, Wikri ditugaskan oleh Kepala Perpustakaan untuk merombak skema sistem manajemen perpustakaan yang sudah kuno dan ketinggalan zaman. Sistem lama hanya dapat menampilkan data buku, anggota, dan staf perpustakaan, sementara informasi mengenai peminjaman dan pengembalian buku masih dicatat secara manual di buku konvensional. Pak Mahat berharap agar proses peminjaman dan pengembalian buku dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perpustakaan yang baru. Wikri yang baru saja mengambil mata kuliah sistem basis data mengalami kesulitan dalam membuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang diminta oleh Pak Mahat. Oleh karena itu, dengan tulus Wikri minta bantuan Anda yang ahli dalam sistem basis data untuk membantunya membuat ERD tersebut dalam format Cruiseford. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil pengerjaan dari soal di atas. Nah, ini untuk hasil pengerjaan dari saya. Dan di sini saya akan menjelaskan entitas, atribut, maupun relasinya. Jadi yang pertama ada entitas buku. Di sini entitas buku itu terdiri dari beberapa atribut seperti ID buku sebagai primary key, kemudian atribut lainnya ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, genre, dan status. Kemudian ada pinjaman. Peminjaman, entitas peminjaman memiliki atribut diantaranya ada ID peminjaman sebagai primary key, kemudian ID buku sebagai foreign key, ID anggota sebagai foreign key, tanggal peminjaman, tanggal kembali yang terjadwal, tanggal kembali nyata, dan denda. Nah, relasi antara buku dan peminjaman adalah relasi many to many. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah dikarenakan buku yang dapat dipinjam oleh banyak anggota juga dapat dan anggota juga dapat minjam banyak buku. Nah, dikarenakan ini termasuk relasi many to many, maka dibutuhkan entitas baru untuk menghubungkan kedua entitas tersebut. Nah, di sini saya membuat entitas baru yang bernama detail peminjaman buku. Yang terdapat atribut yang diantaranya ada ID buku dan ID peminjaman sebagai primary key. Kemudian ada atribut lainnya seperti kartu daftar buku pinjaman. Nah, yang kedua ada relasi antara anggota dengan peminjaman. Di sini relasi anggota dan pinjaman juga termasuk ke dalam relasi to many to many. Nah, di sini saya akan menjelaskan atribut-atribut yang ada di entitas anggota. Pertama, untuk primary key sendiri ada ID anggota. Kemudian atribut lainnya ada nama, alamat, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status keanggotaan. Nah, untuk menghubungkan dari relasi many to many ini kan tadi dibutuhkan entitas baru untuk menghubungkan kedua entitas tersebut. Di sini saya membuat entitas yang bernama detail peminjaman anggota, yang terdiri dari atribut ID anggota dan ID peminjaman sebagai primary key. Kemudian atribut lainnya ada kartu anggota peminjam. Nah, alasan mengapa ini termasuk dalam relasi many to many, karena seorang anggota dapat minjam banyak buku dan sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Nah, kemudian yang ketiga ada relasi antara pinjaman dengan pengembalian. Nah, di sini relasi peminjam dan pengembalian termasuk relasi one to one atau satu ke satu. Nah, di sini di dalam pengembalian terdapat beberapa atribut seperti ID pengembalian sebagai primary key, kemudian ID peminjaman sebagai foreign key, lalu ada tanggal pengembalian dan tanggal pengembalian. Nah, alasan mengapa relasi antara peminjaman dengan pengembalian adalah one to one karena setiap peminjaman pasti memiliki pengembalian juga. Jadi analoginya adalah setiap peminjaman satu buku pasti akan mengembalikan satu buku juga. Tidak mungkin yang meminjam satu buku mengembalikan dua buku. Nah, kemudian di sini saya membuat entitas baru yang ada di luar dari soal tersebut, yaitu ada namanya entitas pencatatan. Nah, di sini entitas pencatatan itu memiliki banyak relasi ya diantaranya. Nanti ada antar hubungan antara peminjaman dengan pencatatan, kemudian ada peminjaman dengan pengembalian dengan pencatatan, lalu ada staf dengan pencatatan.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hubungan antara staff dengan pencatatan, entitas staff dan pencatatan. Nah, di dalam entitas pencatatan itu sendiri, ada primary key yang bernama ID staff. Kemudian ada atribut lainnya seperti nama, alamat, email, nomor telepon, jabatan, dan tanggal bertugas dari staff itu sendiri. Nah, di dalam entitas pencatatan ini terdapat juga beberapa atribut, diantaranya ID pencatatan sebagai primary key, kemudian ID staff sebagai foreign key, lalu ID peminjaman sebagai foreign key, dan ID pengembalian sebagai foreign key, lalu ada jenis pencatatan dan tanggal pencatatan. Nah, hubungan antara staff dengan pencatatan adalah one to many. Nah, alasannya kenapa? Karena seorang staf itu sendiri dapat terlibat dalam banyak pencatatan. Jadi analoginya adalah salah satu staf itu dapat melakukan pencatatan terhadap banyak anggota yang sedang meminjam buku. Seperti itu. Kemudian ada relasi one to one dari pengembalian dengan pencatatan. Nah, di sini alasannya kenapa one to one adalah karena setiap pengembalian yang memiliki pasti harus memiliki satu pencatatan yang sesuai. Jadi, setiap pengembalian dari buku itu harus ada pencatatan yang sesuai dengan pengembalian buku itu. Misal ada yang meminjam buku A, di pencatatan itu harus juga buku A, tidak boleh buku lain seperti buku B atau buku C. Nah, kemudian yang terakhir ada relasi antara peminjaman dan pencatatan. Nah, relasi peminjaman dan pencatatan itu juga hampir sama dengan relasi pengembalian dengan pencatatan. Jadi, relasinya adalah one to one. Nah, Uh, kenapa alasannya begitu? Karena setiap peminjaman pasti memiliki satu pencatatan terkait. Nah, jadi setiap orang yang ingin mengembalikan buku, misal buku A, dan di pencatatannya buku A, berarti kan sesuai. Misalnya di dalam yang dibawa buku B oleh peminjam, lalu yang dikembalikan adalah buku B sesuai buku A yang sesuai ada di catatan, maka kan tidak sesuai, maka itu tidak boleh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam penjelasan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.